Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naili Haniah dengan NIM 2420081. Saya dari Prodi Pendidikan Islam dan Usia Dini, kelas BIA UB. Sebelumnya, di sini saya akan menjelaskan cara membuat RPPH atau rencana pelaksanaan pembelajaran harian. Di sini yang pertama yaitu identitas. Kami menggunakan kelompok B, usia dengan 5-6 tahun di TK Muslim Gembong, dan tepatnya pada tahun ajaran 2020-2023. Terus pada hari Senin tanggal 7 November 2022. Di sini kita memakai tema binatang ya, kemudian subtemanya macam-macam binatang darat. Kemudian belajarnya kita menggunakan kelompok. Terus waktu belajarannya pada jam 8 sampai jam 10 siang. Strategi pembelajarannya problem-based learning, pendekatan pembelajarannya saintifik, metode pembelajarannya ada bercakap-cakap, pemberian tugas, dan praktek langsung. Kemudian lalu yang kedua ada KI atau kompetensi inti. Sebelum kita membuat KI ini, kita juga harus meliputi dengan aspek perkembangan anak ya. Yang pertama ada nilai akal moral, sosial emosional, kognitif, ada bahasa, ada fisik motorik, ada seni. Tentunya pertama KI 1 menerima ajaran agama yang dianut, KI 2 memiliki perilaku hidup sehat, rasa ingin tahu, kreatif dan estetis, percaya diri, disiplin, mandiri, peduli, mampu menghargai dan toleran kepada orang lain, mampu menyesuaikan diri, jujur, rendah hati, dan santun dalam berinteraksi dengan keluarga, pendidikan dan teman. KI 3-nya yaitu mengenalkan diri, keluarga, teman, guru, atau pengasuh lingkungan sekitar, teknologi, seni, dan budaya di rumah. Tempat bermain dan satuan PAUD dengan cara mengamati, dengan indera melihat, mendengar, menghirup, merasa, dan meraba. Hanya mengumpulkan informasi, mengolah informasi, ataupun mengasosiasikan dan mengomunikasikan melalui kegiatan bersama. KI 4 yaitu menunjukkan yang diketahui, dirasakan, dibutuhkan, dan dipikirkan melalui bahasa, musik, gerakan, dan karya secara produktif dan kreatif, serta mencerminkan perilaku akhlak mulia. Kemudian ada KD atau kompetensi dasar. Sebelum kita membuat kompetensi dasar ada 6 disebut dengan nilai agama moral, yaitu titik 1 mempercayai adanya Tuhan melalui ciptaannya. Nomor 2 menghargai diri sendiri, orang lain, dan lingkungan sekitar sebagai rasa syukur kepada Tuhan. F 2.1 memiliki perilaku yang mencerminkan hidup sehat. Ada sosial memiliki perilaku yang mencerminkan sikap percaya diri. Ada sosial 2.8 yaitu memiliki perilaku mencerminkan kemandirian. Ada sosial 2.12 memiliki perilaku yang mencerminkan sikap tanggung jawab. Ada M 3.2 mengenalkan perilaku baik sebagai cerminan akhlak mulia. Ada kognitif 3.6 mengenal benda-benda di sekitarnya, yaitu seperti nama, warna, bentuk, ukuran, pola, sifat, suara, tekstur, fungsi, dan ciri-ciri lainnya. Kemudian ada bahasa dengan 3.10 sampai dengan 4.10 memahami bahasa reseptif seperti menyimak dan membaca. Ada bahasa 3.11 sampai dengan 4.11 memahami bahasa ekspresif, mengungkapkan bahasa secara verbal dan non-verbal. Bahasa 3.12 sampai 4.12 menggunakan keaksaraan awal melalui bermain. Kemudian sosial di 15 sampai dengan 4.15 mengenai kebutuhan dunia dan nanti. Kemudian ada indikator pencapaian kompetensi. Jadi sebelum membuat indikator pencapaian kompetensi, kita berlandasan dengan KD atau kompetensi dasar di atas. Yang pertama ada 6.1 mengenalkan bahwa binatang adalah makhluk Tuhan. Kemudian 6.2 mengenalkan kepada anak bahwa binatang juga harus dilindungi. Kemudian ada 6.1 mengenalkan setelah memakan binatang baru cuci tangan. Sosial 2.2.5 mengenalkan dengan bernyanyi binatang kelinci dan ayam. Sosial 2.8 menata alat dan bahan bermain yang mudah dijangkau oleh anak. Sosial 2.12 mengajari anak untuk tidak memiliki binatang. AM 3.2 sampai dengan 4.2 mengenalkan perilaku baik ketika ada binatang yang lapar, jangan lupa untuk memberinya makan. Kemudian dapat kognitif 3.6 sampai dengan 4.6 anak dapat mengamati, mengidentifikasikan binatang. Kemudian ada bahasa dengan 3.10 sampai dengan 4.10 bercerita tentang kehidupan binatang. Kemudian ada bahasa 3.11 sampai dengan 4.11 anak dapat mencari awalan kata dari binatang yang telah disediakan oleh guru. Kemudian ada bahasa dengan 3.12 sampai dengan 4.12 anak belajar tentang memberi makan hewan dengan sayuran. Kemudian terakhir ada sosem dengan 3.14 sampai dengan 4.14 anak bisa belajar tentang kebersihan tubuh. Kemudian cara membuatnya ada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran pertama ada anak mampu menggambarkan dan mewarnai binatang darat. Kemudian yang kedua ada anak mampu mengamati, menganalisis dan mengidentifikasi binatang darat. Anak mampu bercerita tentang binatang disertai menyusun huruf. Kemudian yang keempat ada anak mampu berani menampilkan nyanyian di depan teman dan guru. Yang kelima, anak mampu mengenalkan binatang yang darat. Yang keenam, ada anak yang mampu belajar tentang kebersihan tubuh. Anak belajar memotong dan menggambar binatang. 8. Anak mampu mengenalkan mandi dan cuci tangan pakai sabun. Kemudian materi
pembelajarannya, satu melakukan menggambarkan mewarnai binatang, kedua mengamati video pembelajaran, ketiganya dengan menyebutkan binatang yang ada di darat, yang keempatnya membentuk puzzle gambar binatang darat, yang kelimanya bercerita tentang binatang dan menyusun huruf, yang keenam menampilkan syair lagu binatang kelinci dan ayam, yang ketujuh ada mengenalkan mandi dan cuci tangan memakai sabun. Kemudian kita setelah materi pembelajaran kita buat materi dalam pembahasan tersebut. Yang pertama yaitu bersyukur sebagai ciptaan Allah, mengucapkan salam, doa sebelum dan setelah belajar kegiatan, mencuci tangan sebelum makan. Kemudian setelah itu kita membuatnya dengan alat dan bahan dan laptop, speaker, coba gambar binatang, gunting, lakban, lem kertas, krayon, pensil, dan hapus. Kemudian yang ke-10 adalah KBB, kegiatan gambar bentuk binatang yang disediakan oleh guru. Seperti kita menggambarkan binatang kelinci, ayam, entah itu sampai kambing. Kemudian yang kedua mewarnai bentuk binatang yang disediakan oleh guru. Langkah-langkah pembelajarannya yaitu berbasis berbaris, kemudian rapi, doa, dan salam. Kemudian menyapa anak dengan bahasa yang lain dan lagu menarik buat anak. Seperti apa kabar hari ini anak-anak, terus ya dan lain sebagainya. Kemudian atau menyanyikan lagu-lagu aku anak soleh, aku anak soleh. Yang kedua ada kegiatan inti yaitu 60 menit. Yang pertama ada mengamati, guru menyajikan video berupa pembelajaran kepada anak tentang binatang darat, guru mengenalkan kalimat takjub dan anak mengamati video dan menyimak penjelasan dari guru tentang video dan tentang binatang darat. Mendiskusikan bersama-sama bagaimana cara memelihara binatang. Kemudian ada menanya, guru menstimulasi anak dengan beberapa pertanyaan berikut. Pertama, apakah binatang itu? Kan kemudian ada anak yang tahu binatang itu apa, maka di situ guru juga harus menjelaskan. Kemudian yang kedua, siapakah yang menciptakan binatang? Yang ketiga, apa saja binatang darat? Bagaimana cara menyayangi binatang? Yang kelimanya ada bagaimana anak kita terhadap binatang. Kemudian yang ketiga ada mengumpulkan informasi dan anak mengumpulkan informasi dengan membuat kegiatan main pada area. Pertama ada bahasa, menyusun huruf, nama binatang, dan kosmos. Yang kedua area seni, mewarnai binatang dengan krayon. Yang ketiga area agama, mengingatkan bahwa binatang termasuk makhluk Tuhan. Kemudian yang ketiga ada menalar. Satu, anak belajar tentang abjad, guru mengajak anak untuk menemukan bahan apa lagi yang bisa digunakan di sekitar anak untuk membuat susunan huruf. Kemudian yang kedua ada anak belajar tentang seni dan sains, guru mendorong anak untuk berani menceritakan atau menampilkan hasil karya anak serta warna baja yang anak-anak gunakan sehingga menghasilkan perpaduan warna tersebut. Langsung saja kita ke kegiatan penutup. Pertama berdiskusikan berdiskusikan kegiatan apa saja yang dilakukan hari ini. Ragam mainan apa yang paling disukai oleh anak. Memberi tugas kepada anak dilakukan di rumah, doa bikin hewan. Kemudian ada memberi reward kepada bintang kepada anak yang mampu menyelesaikan tugas-tugas dengan baik. Kemudian yang ketiga ada kegiatan penutup 30 menit. Diskusikan kegiatan apa saja dilakukan hari ini. Yang paling disukai oleh anak. Kemudian yang memberi reward bintang kepada anak yang mampu menyelesaikan tugas-tugas dengan baik. Yang keempat ada pesan-pesan. Yang kelima menginformasikan kegiatan pada esok hari. Dan yang terakhir adalah berdoa setelah belajar. Setelah kita membuat materi pembiasaan, alat dan bahan, kemudian ada langkah-langkah pembelajaran, kemudian terakhir ada rencana penilaian. Di situ riwayat nilai dalam moral kita menggunakan tadi 3-1 sampai dengan 4-1. Indikatornya yaitu menggunakan doa-doa sehari-hari, melakukan ibadah sesuai dengan agamanya. Kedua dari sisi menggambarkan dari 4 sampai dengan 43 menggambarkan dan mewarnai gambar binatang. Kemudian perkembangan yang kognitif ada tadi 36 sampai 4-6 mengamati, menganalisis dan mendefinisikan nama binatang. Kemudian ada yang perkembangan bahasa dengan KID 3-11 sampai dengan 4-11 bercerita tentang binatang dan menyebutkan huruf. Sosial emosional 2-5 dan 1 bernyanyi dan teman dan guru. Yang terakhir ada perkembangan seni KID 3-15 sampai dengan 4-15. Indikatornya itu membuat karya seni dalam bentuk gambar dengan berbagai media. Nah, kemudian yang terakhir di sini rencana permainan mengalih movie dengan BB berkembang, terus ada MB mulai berkembang, ada BSH yaitu berkembang sesuai harapan, yang BSB berkembang sangat baik. Kemudian di situ kita di checklist anak-anak yang sekiranya dia bisa kemudian di checklist. Kemudian ada terakhir teknik penilaian. Yang pertama ada skala pencapaian perkembangan anak. Jadi kita membuat skala skala perkembangan masing-masing anak. Kemudian penilaiannya yang kedua ada catatan anekdot. Catatan anekdot itu adalah catatan singkat yang diambil oleh guru
saat mengamati anak-anak. Kemudian yang ketiga ada hasil karya. Hasil karya itu yaitu buah pikir dari anak yang dituangkan melalui bentuk yang nyata atau menggambar dan mengunting. Gitu. Sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.